Ya, ketemu lagi sahabat semuanya. Nah, kali ini saya akan memanfaatkan lampu pijar seperti ini. Ini sudah betul-betul rusak total, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kita akan dimanfaatkan untuk lampu hias, terutama untuk menghiasi kamar ya, untuk menghiasi rumah juga bagus. Nah, kita pertama-tama dibongkar dari sebelah sini dulu. Nah, ini harus kita dicopotin ya, yang nyentil-nyentil seperti ini. Nah, jangan lupa kita beri alas untuk wadah nanti ya, pecahan-pecahan kacanya, karena ini terbuat dari kaca. Nah, ininya harus dilepas dulu. Gunakan saja cutter seperti ini. Nah, kalau sudah agak longgar, nah kita cabut dengan menggunakan tang, kemudian kita sediakan paku atau obeng seperti ini, langsung kita cokel saja dan kita diperlit-perlitkan saja seperti ini. Nah, ini supaya lebih mempermudah, nah nanti mempercepat untuk pecah serpihan kaca-kaca yang ada di dalamnya. Nah, sudah sebagian ini, terlepas ya, dan kita terus dikorek-korek saja di dalamnya, kemudian kita langsung ditumpahkan yang sudah pecahan-pecahan kaca tadi. Nah, kemudian kita dirapihkan karena akan dibuat lubang yang agak besar, nah kita dibuatkan seperti ini, bisa juga dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Nah, sudah selesai itu ya untuk mempreteli, bohlam bekasnya. Nah, kita langsung dirapihkan untuk bekas kacaan serpihannya. Nah, kemudian kita siapkan untuk 2 dinamo bekas mainan, kemudian kita dicokel saja, nah di samping kiri dan kanannya, langsung kita lepas ya untuk dan yang kita pergunakan ini, kalau di dalam dinamo itu disebut dengan bearing ya, bearing seal. Nah, ini kita dipakai yang ininya, nah kita lepas saja dengan menggunakan obeng atau tang. Nah, langsung kalau sudah jadi tinggal kita rakit saja ya. Masukkan lagi seperti ini, kita perlu 2 helai, kabel serabut, 1 helai juga, bisa ya, supaya untuk cadangan kalau nanti putus. Nah, kalau 2 helai bagus. Nah, kita akan gunakan saja 1 helai, kita masukkan ke bearing seal-nya ya. Nah, masukkan, jangan terlalu panjang, nanti kalau panjang akan koslet. Kemudian kita masukkan ke, besinya. Nah, di sini ya, ke asnya, ke rotornya ya. Jadi as rotor, masukkan. Nah, ini sudah jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, ini kabel serabut yang tadi. Nah, kemudian kita diperkuat dengan menggunakan lem tembak. Ini kita lem tembak dulu ya, sekelilingnya supaya lebih kuat lagi dan jangan sampai bergerak ya untuk yang atasnya ini. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, kita harus sambungkan ya, yang ada di bearing seal-nya di sana ada 3 dudukan. Nah, kita disambungkan ketiga-tiganya dengan menggunakan kabel serabut. Nah, caranya seperti ini. Langsung saja kita disolder ya dengan cara, menyambungkannya. Ini ada 3 ya, ada 3 dudukan yang masuk ke bearing seal ya. Nah, ini solder, kemudian yang satunya lagi, nah ini sambung langsung ya dengan menggunakan kabel. Nah, yang tadi yang digabungkan kemudian disambung dengan menggunakan kabel, nah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita pergunakan, sedotan. Nah, ini ya, sedotan, masukkan untuk kabel serabutnya ke dalam sedotan. Nah, kemudian jangan lupa dikasih, eee, lem ya seperti ini, supaya kuat, jangan sampai lepas nanti pada saat berputarnya. Nah, kita masukkannya ke sini, nah dikuatkan, sampai betul-betul kuat ya, kokoh. Nah, udah selesai ya. Langsung ke lampu LED yang panjang untuk kakinya plus, yang pendek min. Nah, kemudian kita langsung dipasangkan saja, disolder ya, disolder karena akan dipasang 3 lampu LED. Nah, ini, plus ke plus, min ke min ya. Jadi jangan lupa nanti untuk kaki yang panjang atau di dalamnya ada yang segitiga. Jadi kalau yang besar, nah itu sebagai minnya, kalau yang kecil sebagai plusnya. Ini juga sama ya, paralelkan.
Jadi plus ke plus, min ke min. Nah, sudah selesai, kita dikuatkan lagi pakai timah lagi ya, seperti ini. Supaya tidak lepas nanti pada saat berputarnya. Sudah selesai ya, seperti ini untuk hasilnya. Nah, kemudian kita ditempelkan ke motor listrik atau ke dinamo yang tadi, yang sudah dirakit. Nah, masukkannya ini, yang dimasukkan plusnya ya, yang dimasukkan plusnya. Kemudian kita solder dulu untuk kaki minnya ke kabel yang tadi warna biru. Nah, ini lanjut ke kabel serabut. Nah, ini kabel serabutnya kita solder dulu ke kaki LED-nya. Ini ada kelebihannya, kita dipotong dulu ya. Jangan sampai nanti koslet. Nah, potong sudah selesai. Nah, seperti ini hasilnya ya. Untuk hasil sementaranya. Jangan lupa dikasih solasi di sini. Nah, langsung saja dirapihkan ya dengan menggunakan solasi. Nah, di sini untuk kaki ini kita disambungkan ya, disambungkan langsung ke min. Langsung saja kita dimasukkan ke bohlam yang sudah tadi kita preteli dan kita dipakai lem tembak lagi supaya lebih kuat lagi dan lebih rapi hasilnya. Nah, kita dikelilingkan saja untuk lem tembaknya seperti ini. Kemudian langsung kita diposisikan ya, harus betul-betul untuk lampu LED-nya ada di tengah-tengah bohlam ini. Nah, ini diposisikan seperti ini, kalau sudah nanti kita bisa dirapikan lagi. Nah, ini tahanan yang 100 ohm ya, langsung yang nanti masuk ke lampu. Jadi kita pakai tahanan seperti ini, 100 ohm, pakai 10 ohm juga bisa ya. Nah, kita diberi kabel ya, kabel warna merah karena ini sebagai positifnya. Nah, lanjut di sini ada TIP 3055, kemudian ada potensio 50 kilo ohm ya. Langsung kita rangkai seperti ini. Nanti fungsinya ini untuk memperlambat dan mempercepat putaran dari motor listrik. Nah, kita pasangkan saja seperti ini untuk potensionya ya ke TIP 3055. Nah, kemudian ini sebagai kaki positifnya, nanti yang masuk ke motor listrik ini ya. Yang ini kaki negatifnya. Nah, langsung dari potensio. Nah, sudah selesai kita untuk membuat rangkaian memperlambat dan mempercepat putaran. Nah, langsung kita masukkan ke box yang sudah disediakan. Untuk boxnya bebas saja. Kalau kita mau buat juga boleh, tetapi kalau kita mau memanfaatkan box yang ada di rumah, nah itu bisa. Nih juga bekas dari jam tangan ya, sudah dibolongkan seperti ini, tinggal kita masukkan ke sini untuk lampu bohlamnya. Nah, ini mulai masuk ke perakitan ya. Nah, kita masukkan, jangan lupa supaya kita lebih kuat lagi, beri lem tembak ya di dalamnya, supaya tidak gampang lepas ya untuk bohlam lampunya. Nah, kita dirapihkan saja seperti ini. Nah, langkah berikutnya yang tadi sudah dibuat. Nah, ini komponen untuk memperlambat dan mempercepat putaran. Nah, kita dicoba dulu ini untuk posisinya, ternyata sudah pas ya di dalam menempatkan posisi potensio. Kemudian ini untuk bolongan saklar ya. Jadi nanti supaya bisa dimatikan dan dinyalakan. Nah, lanjut ke bekas chargeran. Jadi ini bekas kabel chargeran, tinggal kita masukkan. Nah, sudah selesai, kita dibuka lagi untuk mempermudah di dalam memasangkan kabel-kabel. Kemudian yang tadi, nah yang tadi ya yang masuk ke potensio dan yang masuk ke TIP 3055 yang berwarna merah. Nah, ini sebagai positifnya, langsung saja masuk ke dinamo ya. Solderkan di sebelah sini. Kemudian ini yang berwarna hitam sebagai negatifnya, langsung masukkan ke sebelah sini. Jadi yang nyambung tadi ke kabel warna hijau itu ya. Nah, sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal memasukkan kabel ke saklar ya. Oh, ini jangan lupa kabel untuk ke lampu LED ini. Kabel untuk ke lampu LED yang tadi diberi tahanan 100 kilo ohm ya.
Nah, langsung saja solder. Jadi tanpa melalui potensio kalau untuk ke lampu LED-nya. Nah, ini sebagai positif ya. Sebagai positifnya langsung masuk ke sini, merupakan sumber dari chargeran ya. Nah, kemudian ini sebagai negatifnya, nanti yang akan masuk ke saklar. Nah, ini yang akan masuk ke saklar ya. Ini lepas, kita disolder lagi supaya lebih kuat lagi. Karena biasanya kalau solder ada 2 kabel yang seperti ini jadi suka lepas ya. Nah, sudah selesai, kemudian tinggal kita pasang kabel ke saklar. Jadi ini kabel ke saklar ya. Yang pertama boleh mau yang kiri yang kanan dulu juga bisa ya. Tinggal kita solderkan saja kabel yang tadi yang masuk ke transistor ya, yang ini masuk ke transistor. Kemudian yang satunya lagi kabel yang masuk ke chargeran nanti ya. Nah, yang ini yang sebelahnya lagi kita tinggal sambungkan saja ke saklar supaya bisa nyala mati ya untuk rangkaiannya. Nah, sudah selesai, tinggal kita dirapikan, langsung masukkan saja untuk potensionya. Masukkan lagi ya. Jadi posisinya sama, harus seperti tadi karena sudah pas. Kemudian kita masukkan dulu ringnya dan masukkan untuk skrupnya ya. Bautnya. Nah, kita tinggal dikencangkan. Nah, udah selesai ya. Jadi seperti ini untuk hasil dalam perakitannya. Nah, langsung kita mau dites sekarang. Nah, jangan lupa ini potensionya supaya enak dilihat ya dan mudah untuk diputar-putar, beri dudukan potensionya. Langsung kita mau dites sekarang. Nah, siapkan untuk chargerannya, kemudian langsung masukkan ya untuk USB ke chargerannya. Langsung kita di-on-kan dan langsung berkedip ya seperti ini. Dan pelan-pelan, kita pelan-pelan untuk diputar untuk melihat hasil dari putarannya. Nah, ini sudah berputar ya. Jadi kalau lagi berputar untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita coba dimatikan untuk lampunya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau diputar berlawanan dengan arah jarum jam, nanti akan berhenti ya. Nah, kita dilihat dari posisi yang lain ya, dengan dimatikan lampunya. Jadi hasilnya seperti ini. Bagus ya kalau kita disimpan sebagai dekorasi. Nah, boleh kita untuk dicoba dari hasil karya saya ini.